Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab yang sama. Kita sampai pada hadis nomor 1816. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu Amr bin Amir ibn Luhai al-Khuza'i. Saya melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i yajurru qasbahu finnar. Dia menarik-narik, nyeret-nyeret isi perutnya, ususnya di neraka. Wa kana awwala man sayyabas sawaib. Dia adalah orang yang pertama sayyabas sawaib, yang pertama kali melepas binatang ternak, onta, maksudnya untuk dipersembahkan untuk berhala. Jadi orang-orang Arab itu dulunya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian mulai menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Agama atau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sama dengan yang dibawa oleh semua Rasul, yaitu agama Tauhid. Bahkan di Quran itu berapa kali Nabi Ibrahim disebut Hanifan. Hanif itu lurus, bertauhid, tidak musyrik. Nah, kemudian dibelokkan. Yang pertama kali membelokkan itu adalah Amr bin Luhai yang tadi kita baca dalam hadis tadi, yaitu Amr bin Amir bin Luhai, atau biasanya disingkat Amr bin Luhai al-Khuza'i. Dia dari Bani Khuza'ah. Ibnu Katsir itu dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan agak panjang lebar tentang Amr bin Luhai. Jadi ringkasnya bahwa yang memegang Al-Masjidul Haram, Ka'bah, menurut sebagian ahli tarikh itu 300 tahun. Ada juga yang katakan 500 tahun, itu dari Bani Khuza'ah atau Al-Khuza'i tadi. Nah, sampailah pada kepemimpinan Amr bin Luhai yang tadi kita bahas. Nah, Amr bin Luhai ini yang pertama mengadakan kemusyrikan di kalangan mereka. Yang pertama kali ajarkan sembah berhala. Nah, kemudian Amr bin Luhai ini kaya raya sebagai kepala suku, sebagai pemegang Ka'bah, jadi orang yang disegani, kaya raya pula. Menurut para ahli tarikh itu dia pernah memiliki onta 20.000. Nggak usah dulu, sekarang juga kaya lah kalau orang punya 20.000 onta. Dan dikatakan innahu faqa'a aina isyrina ba'iran. Dia membutakan 20 ekor onta. Itu maksudnya begini. Jadi dulu kalau punya onta 1000, yang satu dibutain, dipersembahkan untuk berhala. Nah, si Amr bin Luhai sampai 20, berarti dia punya 20.000
onta. Nah, kemudian kisahnya bagaimana dia mengajarkan untuk sembah berhala. Dia safar ke Syam. Di Syam pada waktu itu dari Amalik yang tinggal di sana. Amalik itu sebagian dari tarikh katakan dia adalah keturunan Amlik bin Lawil bin Sam bin Nuh. Jadi rasnya tetap Smith. Nabi Nuh itu anak kan 3, Sam, Ham, lalu apa ini? Yang kita ini? Apa? Ya, Sam itu Smith itu tadi. Sam, Ham. Kalau kita mah satu keturunan nama Ya'juj wa Ma'juj kita ini. Apa namanya? Sam, Ham, ya Allah. Kalau udah tua begitu ya, gampang lupa. Baik, kemudian lalu dia datang ke sana, dilihat mereka sembah berhala, sembah patung-patung. Lalu ditanya, "Ma hadhil asnam allati arakum ta'budun?" Ini apa ini patung-patung yang kalian sembah? Begitu ini yang mengisahkan Ibnu Hisham, salah seorang ahli tarikh itu Ibnu Hisham. Mereka katakan hadi asnam. Ini adalah berhala-berhala na'buduha, kami biasa sembah dia. Fanastamtiruha fatumtiruna. Kami minta kepadanya supaya turunkan hujan kepada kami, lalu dia turunkan hujan. Wanastangsiruha fatangsuruna. Wanastangsiruha, kita minta tolong lalu dia tolong kami. Lalu kata Amr bin Luhai ini, ala tu'tuni minha sanaman, kasih ke saya satu saja, satu berhala. Asiru bihi ila ardil Arab faya'buduna. Saya mau bawa ke negeri Arab sana biar mereka menyembahnya. Lalu fa'atauhu sanaman, mereka memberikan sebuah berhala kepada mereka, yuqalu lahu Hubal. Nah, itu yang orang-orang musyrik di perang Badar, ahli Hubal. Jadi, karena nih, jadi Hubal itu berhala yang pertama kali yang bawa adalah Amr bin Luhai. Dia bawa dari Syam tadi. Lalu dia datang ke Mekah, lalu dia tancapkan berhala tadi dan dia suruh manusia untuk sembah dia. Nah, ini Amr bin Luhai musyrik yang mengajarkan kemusyrikan. Maka dosanya Masya Allah. Kalau kita lihat di hadis tadi, kata Rasul, saya lihat Amr bin Luhai, Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai dari Bani Khuzai ini menyeret-nyeret isi perutnya di dalam neraka. Baik, kemudian Ibnu Ishaq, seorang ahli tarikh ini juga katakan bahwa yang pertama kali bagaimana mereka menyembah berhala-berhala dari keturunan Ismail ini. Jadi orang-orang dari Bani Ismail ini tidak biasa merantau lah, mereka biasa tinggal di situ saja. Kemudian mulai di antara mereka ada yang pindah agak jauh biar luas lah tempatnya. Lalu mereka membawa bebatuan yang ada di tanah haram di Mekah. Jadi pergi misalnya mau pindah ke daerah mana, dia bawa batu di situ. Karena mereka beranggapan bahwa batu dari tanah haram itu ya keramat lah, begini begitu dan seterusnya. Kemudian ta'ziman lil hurum. Jadi karena mereka mengagungkan itu, maka dimanapun mereka tinggal, lalu batu tadi ditancapkan di situ. Lalu mereka mengelilingi batu tadi, sebagaimana di Mekah dulu mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Mulai banyak sudah berhala-berhala, sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Roja Al-Ataridi dia katakan bahwa
kunna fil jahiliyah idza lam najid hajaran jama'na hafiyah minat turab. Kalau kami nggak dapat batu ya tanahlah kita kumpulkan. Wajib Nabi Syah fahalabnaha alaihi thumma tufna biha. Kami bawa kambing, kami perah air susunya di situ, lalu kami mengelilinginya. Nah selanjutnya begitu. Tapi yang pertama kali ajarkan adalah Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai tadi. Dan kenapa talbiyahnya orang-orang musyrik dulu kok beda dengan yang diajarkan Rasul? Yang pertama mengajarkan juga Amr bin Luhai tadi. Jadi mereka talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyah mereka. As-Suhaili dan lainnya katakan yang pertama kali talbiyah dengan talbiyah itu adalah Amr bin Luhai tadi, yang mengajarkan adalah iblis. Jadi dia lagi baca talbiyah tuh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Iblis di sampingnya. Iblis katakan illa syarikan huwalak. Jadi tidak ada sekutu bagimu kecuali yang jadi sekutumu. Nah di sini Amr bin Luhai masih sadar, dia ngah, ini nggak benar nih. Lalu dia katakan mahada, apa ini? Lalu iblis timpalin lagi, kata iblis tamlikuhu wa ma malak. Engkau tidak menguasainya, engkau menguasainya ya Allah. Kalau dia tidak berkuasa. Nah di sini tertipu Amr bin Luhai. Nah selanjutnya begitulah talbiyahnya dan begitulah syiriknya orang-orang